Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Brilliant 4.5, yang dimana pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal matematika bisnis. Nah, kalian juga sambil membuka soalnya ya yang sudah kita berikan, supaya kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada tentang PT Kamal Nafis. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahuinya. Di sini kita mengetahui labanya. Labanya itu sebesar 2000 plus 10 Ki min 2 Ki pangkat 2. Nah, apa sih yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya itu adalah tingkat produksi dan juga laba perusahaan. Nah, kita pertama mencari tingkat produksinya terlebih dahulu. Untuk mencari tingkat produksinya, kita tinggal turunkan saja laba yang tadi, itu jadi D laba per D Ki sama dengan yang 2000 kan gak ada Ki-nya, jadi itu sama dengan 0. Kemudian yang 10 Ki menjadi 10. Kemudian yang 2 Ki pangkat 2 itu diturunkan menjadi 2 kali 2 Ki pangkat 2 min 1, yang hasilnya adalah min 4 Ki. Kemudian kita pindah ruaskan si 4 Ki-nya ini ke sebelah kiri, jadi 4 Ki sama dengan 10. Untuk mencari Ki-nya, kita bagi 10 dengan 4, yang dimana hasilnya itu adalah 5 per 2, atau 2,5. Atau kita bisa bulatkan lagi menjadi 3, jadi Ki sama dengan 3 untuk produksi perharinya. Kemudian untuk labanya sendiri, kita tinggal substitusikan saja Ki yang udah kita cari ke dalam persamaan laba tadi. Jadi 2000 plus 10 kali 3 dikurang 2 kali 3 pangkat 2, itu hasilnya adalah $2012 per hari. Untuk soal nomor 2 itu tentang fungsi terkendala. Nah, di sini juga ada kata kuncinya, yaitu Avanza dan Xenia hanya mampu memproduksi 12 mobil per hari. Maka dari itu, kita akan menggunakan teori 5. Nah, untuk menjawabnya, kita akan menuliskan apa saja yang diketahuinya terlebih dahulu. Ada laba, kemudian A sebagai Avanza, dan X sebagai Xenia. Kemudian, kita akan membuat persamaan kendalanya. Jadi, A plus X sama dengan 12. Kemudian, untuk poin pertama, yaitu tentang tingkat produksi Avanza per harinya. Jadi, kita membuat X sebagai subjek utamanya, yang dimana X sama dengan 12 min A. Kita tinggal pindah ruaskan saja. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan laba. Jadi 80X di sini akan menjadi 80 dikalikan dengan 12 min A plus 100A min 2X pangkat 2, X-nya jadi 12 min A pangkat 2, min AX. A dikali 12 min A min 3A pangkat 2 plus 2000. Kemudian kita tinggal kalikan saja. Jadi 80 dikali 12 hasilnya adalah 960. 80 dikali min A hasilnya adalah min 80A plus 100A. Nah, yang di sini kan ada pangkat 2 ya. Jadi kita buka kurung dulu, yang dimana hasilnya adalah min 2, dalam kurung 144 dikurangi 24A plus A pangkat 2, tutup kurung. Nah, yang selanjutnya itu kita kalikan saja, min A dikali 12, jadi min 12A, kemudian min A dikali min A, hasilnya adalah plus A pangkat 2, kemudian min 3A pangkat 2, kemudian plus 2000. Nah, karena tadi ada yang kurungnya itu belum terbuka, maka kita akan menulis ulang. Jadi 960 dikurangi 80A plus 100A, 2-nya itu kita kalikan dengan 144, yang dimana hasilnya adalah min 288, ditambah 2 kali 24, yang dimana hasilnya adalah 48A, dikurangi 2A pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian kita tinggal jumlahkan dengan variabel yang sama dan juga pangkat yang sama, yang dimana di sini ada min 2A pangkat 2 plus A pangkat 2 min 3A pangkat 2, yang hasilnya adalah min 4A pangkat 2. Kemudian ada 80A plus 100A dan plus 48A min 12A, hasilnya adalah plus 56A. Kemudian 960 dikurangi 288 plus 2000, hasilnya adalah 2672. Nah, selanjutnya kita tinggal turunkan saja untuk mencari tingkat produksinya, yaitu D laba per DA. Kita turunkan yang A-nya, jadi min 4A pangkat 2 itu menjadi min 8A plus 56A menjadi plus 56, dan yang 2672 itu menjadi 0. Kemudian kita buat 8A di ruas kiri dan 56 di ruas kanan. Kemudian untuk mencari A-nya, kita tinggal bagikan saja 56 dibagi 8, hasilnya adalah 7. Jadi tingkat produksi Avanza per harinya adalah 7, sebesar 7. Kemudian untuk mencari produksi Xenia-nya, kita tinggal substitusikan saja ke persamaan kendala tadi. Jadi kan X sama dengan 12 min A, menjadi X sama dengan 12 min 7. 7-nya itu dari tingkat produksi Avanza yang udah kita cari, jadi hasilnya adalah 5.
Kemudian, untuk labanya kita tinggal substitusikan saja yang A dan X-nya ke dalam persamaan laba. Jadi 80X ini menjadi 80 dikali 5 plus 100A jadi 100 kali 7 min 2 kali 5 pangkat 2 min 7 kali 5 min 3 kali 7 pangkat 2 plus 2000 yang dimana hasilnya adalah $2.868 per hari. Kemudian untuk soal nomor 3 itu tentang fungsi majemuk. Nah, kalau fungsi majemuk kita akan menggunakan teori 4. Nah, pertama-tama kita tulis apa saja yang diketahuinya. Pertama ada laba, kemudian ada B sebagai bit, dan V sebagai vario. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan metode eliminasi, determinan, ataupun substitusi. Kalian bisa menggunakan sesuai keinginan kalian. Tapi di sini aku menggunakan metode eliminasi. Nah, karena ini metode eliminasi, aku harus membuat dua persamaan untuk DB dan juga DV untuk turunannya. Jadi yang pertama aku turunkan dulu yang DB-nya. Jadi D laba per DB sama dengan 100B aku turunin jadi 100. Kemudian min 5B di sini jadi min 10B. Kemudian 76V itu kan gak ada B-nya, jadi kita anggap sebagai 0. Kemudian min 3V pangkat 2 itu menjadi 0 juga. Kemudian ada min DBV, yang dimana kita turunin menjadi min 2V plus 3000-nya menjadi 0. Kemudian kita buat si angka yang nggak ada variabelnya ini ke satu sisi, ke sebelah kanan, jadi 10B plus 2V sama dengan 100. Kemudian kita tinggal turunin yang V-nya, yang mana D laba per DV sama dengan yang pertama 100B itu nggak ada V-nya, 5B pangkat 2 nggak ada V-nya, kita langsung ke 76. Jadi 76V diturunkan menjadi 76, kemudian min 3V pangkat 2 menjadi min 6V, kemudian min 2BV jadi min 2B. Nah, kita pindah ruaskan lagi yang angka yang tidak ada variabelnya, jadi 6V plus 2B sama dengan 76. Nah, untuk poin pertama, itu ditanyakan tingkat produksi bit. Jadi, kita buat si V-nya ini menjadi 0, kita eliminasi ya. Jadi, kita akan membuat dua persamaan, seperti itu. Jadi 10B plus 2V sama dengan 100, yang di bawahnya persamaan 2 itu 2B plus 6V sama dengan 76. Kita kalikan supaya V-nya itu sama. Jadi yang di atas aku kalikan dengan 3, dan yang di bawah aku kalikan dengan 1. Yang dimana hasilnya adalah 10B menjadi 30B plus 6V sama dengan 300. Yang di bawahnya sama, itu jadi 2B plus 6V sama dengan 76. Nah, karena dua-duanya tandanya itu plus, aku akan membuat salah satunya minus yang di bawahnya, jadi bisa mengeliminasi si V-nya. Jadi 30B dikurangin 2B hasilnya adalah 28B, kemudian 6V dikurang 6V hasilnya adalah 0, kemudian 300 dikurangi 76 hasilnya adalah 224. Kemudian untuk mencari B-nya, kita tinggal bagikan saja 224 dibagi 28, hasilnya adalah 8. Jadi tingkat produksi bit per harinya adalah 8. Kemudian, untuk produksi vario, kita tinggal substitusikan saja ke salah satu persamaan. Tadi kan B-nya kita udah dapat. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini aku menggunakan persamaan 1. Jadi 10B menjadi 10 dikali 8 plus 2V sama dengan 100. 10 dikali 8 hasilnya adalah 80 plus 2V sama dengan 100. Nah, kita pindah ruaskan 80-nya ke sebelah kanan, jadi 100 dikurangi 80, hasilnya adalah 20. Kemudian, untuk mencari V-nya, kita tinggal bagikan 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Jadi, tingkat produksi vario per harinya itu sebesar 10. Selanjutnya, untuk yang laba, kita tinggal substitusikan saja yang B dan V tadi ke dalam persamaan laba. Jadi, 100B ini menjadi 100 dikali 8, min 5B pangkat 2 itu menjadi min 5 kali 8 pangkat 2, min 76V jadi 76 kali 10, min 3V pangkat 2 jadi min 3 kali 10 pangkat 2, min 2 kali 8 kali 10 plus 3000. Yang dimana hasilnya adalah $3.780 per hari. Kemudian, untuk soal nomor 4, itu tentang dua variabel sama-sama positifnya. Maka, kita akan menggunakan teorema 3. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahuinya. Yang pertama ada P dan juga TC terlampir. Kemudian, untuk penyelesaiannya, kita harus mencari labanya terlebih dahulu, karena itu tidak disediakan di soal. Untuk mencari labanya, kita akan mengulangi TR dengan TC. Tetapi, karena TR-nya belum ada, maka kita akan mencarinya dulu dengan menggunakan rumus P dikali Q. P-nya ini yang tadi ada di soal, yaitu 45 dikurangi 0,5 Q dikalikan dengan Q, yang hasilnya adalah 45 Q dikurangi 0,5 Q pangkat 2. Kemudian, untuk mencari labanya, kita tinggal masukkan saja TR yang tadi dengan TC-nya.
TR-nya ada 45Q dikurangi 0,5 Q pangkat 2 dikurangi dengan TC-nya. TC-nya ada Q pangkat 3 dikurangi 39,5 Q pangkat 2 ditambah 120Q ditambah $2.000. Nah, kita buka dulu kurungnya terlebih dahulu. Jadi 45Q dikurangi 0,5 Q pangkat 2 dikurangi Q pangkat 3 ditambah 39,5 Q pangkat 2 dikurangi 120Q dan dikurangi $2.000. Kemudian kita urutkan saja dari pangkat yang terbesar hingga terkecil. Di sini ada min Q pangkat 3, kemudian yang pangkat 2-nya itu kan ada 2, jadi min 0,5 ditambah 39,5 Q pangkat 2 hasilnya adalah plus 39 Q pangkat 2. Kemudian yang Q-nya itu ada beberapa juga, ada 45 Q dikurangi 120 Q, hasilnya adalah min 75 Q. Kemudian dikurangi $2.000. Selanjutnya yang ditanyakan adalah tingkat produksinya, maka laba yang tadi kita turunkan terlebih dahulu, jadi D laba per DQ hasilnya adalah min 3Q pangkat 2 ditambah 78Q dikurangi 75. Kemudian karena di sini ada pangkat 2, jadi kita akan menggunakan rumus ABC, yang dimana rumus ABC ini adalah Q sama dengan min B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Kemudian kita tinggal masukin saja yang A, B, C-nya itu sesuai urutan yang turunan tadi ya. Untuk Q1 kita hitung terlebih dahulu, itu Q1 sama dengan min 78 plus kita pakai yang plus dulu, akar dari 78 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan dengan min 3 dikalikan dengan min 75 dibagi 2 dikali min 3 yang hasilnya adalah 1. Kemudian untuk Q2-nya kita tinggal ubah saja yang tanda itu di plus menjadi minus seperti ini, dan hasilnya adalah 25. Nah, karena di sini hasilnya adalah sama-sama plus, jadi kita akan membuat turunan kedua. Jadi, D laba aksen dibagi DQ aksen sama dengan min 6Q. Min 6Q-nya itu dari tadi yang min 3 dikalikan dengan 2, Q pangkat 2 dikurangi 1, yang hasilnya adalah min 6Q ditambah 78. 78-nya dari 78Q tadi kita turunkan lagi. Kemudian kita akan substitusikan Q1 dan Q2-nya ini ke dalam persamaan turunan kedua tadi. Yang pertama, Q1 itu ada min 6 dikali 1 plus 78 hasilnya adalah 72. Dan untuk Q2, min 6 dikali 25 plus 78 hasilnya adalah min 72. Nah, yang positif ini akan kita gunakan untuk mencari biaya, dan yang negatif kita akan gunakan ini untuk mencari laba. Masuk ke soal berikutnya, yaitu ditanyakan biaya. Nah, biaya yang kita gunakan di sini adalah total cost yang sudah disediakan di soal tadi, yang dimana TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 39,5 Q pangkat 2 ditambah 120 Q ditambah $2.000. Nah, Q yang kita gunakan di sini adalah yang hasilnya positif tadi, yaitu 1. Jadi, 1 pangkat 3 dikurangi 39,5 kalikan dengan 1 pangkat 2 plus 120 dikali dengan 1 plus $2.000, yang dimana hasilnya adalah $20.815. Kemudian ditanyakan itu dalam bentuk rupiah, jadi kita kalikan hasilnya dengan 15.000, yang dimana hasilnya adalah Rp31.222.500. Selanjutnya untuk yang laba juga sama, kita tadi udah mencari persamaan labanya, yaitu min Q pangkat 3 plus 39 Q pangkat 2 dikurangi 75 Q dikurangi $2.000. Nah, kita substitusikan yang tadi hasilnya minus, yaitu 25. Jadi min 25 pangkat 3 plus 39 kali 25 pangkat 2 min 75 kali 25 dikurangi $2.000, yang hasilnya adalah $4.875. Nah, itu dalam bentuk dolar. Kalau kita ubah dalam bentuk rupiah, maka kita kalikan lagi dengan 15.000, yang dimana hasilnya adalah Rp73.125.000. Oke, selanjutnya yaitu ada soal tentang integral tertentu. Untuk soalnya terlampir dan rumusnya juga terlampir. Kemudian, step pertama yang akan kita lakukan yaitu mengintegralkan soalnya tersebut. Nah, A di sini adalah 3, dan M di sini adalah yang pangkat 2-nya. Oke, jadi sama dengan 3 per 2 plus 1 Q pangkat 2 plus 1 ditambah 1 per 3 plus 1 Q pangkat 3 plus 1, batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya jadi 3 per 3 Q pangkat 3 plus 1 per 4 Q pangkat 4, batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, hasilnya adalah Q pangkat 3 plus 1 per 4 Q pangkat 4, batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2. Kemudian baru kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya tadi ke dalam persamaan yang sudah kita cari. Jadi,
step 2-nya yaitu mengurangi batas atas dengan batas bawah. Untuk batas atasnya itu kan ada 5, jadi kita substitusikan saja ke sama tadi yang Q pangkat 3 plus 1/4 Q pangkat 4 menjadi 5 pangkat 3 plus 1/4 5 pangkat 4. Dikurangi dengan batas bawahnya itu 2, jadi 2 pangkat 3 plus 1/4 dikalikan dengan 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 269,25. Kemudian untuk soal 6 itu ada tentang aplikasi integral ke dalam surplus konsumen, surplus produsen, dan di sini juga dikasih catatan bahwa ketika kita mengerjakan ini dengan dua rumus, maka kita akan mendapatkan poin tambahan. Nah, di sini sudah terlampir ada dua jawaban, tetapi di sini aku hanya menjelaskan salah satunya aja. Untuk yang pertama, untuk 6A ini tentang surplus konsumen. Nah, yang sudah kita ketahui adalah QD sama dengan 15 min P, kemudian PE-nya adalah 7. Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan sudut pandang P terlebih dahulu ya. Jadi batas atasnya itu PD dan batas bawahnya PE, kemudian FPDP. Nah, itu rumusnya. Kemudian, step pertama yang harus kita cari adalah mencari PD-nya. Karena PE-nya tadi udah ada di soal, yang PD-nya belum. Jadi, kita permisalkan Q sama dengan 0. Jadi, 0 sama dengan 15 min P, kemudian P-nya pindah luas ke sebelah kiri, jadi P sama dengan 15. Kemudian, step keduanya itu memasukkan saja soal yang tadi ke dalam rumus, yang dimana batas atasnya adalah 15, kemudian batas bawahnya adalah 7, FPDP-nya adalah 15 min P dP. Nah, kita integralkan, hasilnya adalah 15P min 1/2 P pangkat 2, batas atasnya 15 dan batas bawahnya 7. Nah, langsung masuk ke step 3, yaitu mengurangi batas atas dengan batas bawah. Jadi, 15 dikali 15 dikurangi 1/2 dikalikan dengan 15 pangkat 2 dikurangi dengan batas bawahnya tadi. 15 dikali 7 dikurangi 1/2 dikalikan dengan 7 pangkat 2, hasilnya adalah 32. Nah, kalau kalian cari dengan rumus yang satu lagi, sudut pandang Q-nya hasilnya harus sama seperti yang terlampir di sini. Kemudian untuk yang 6B, surplus produsen, di sini kita mengetahui bahwa QS-nya adalah 2P-6, kemudian PE-nya adalah 7. Nah, untuk yang B ini aku akan menggunakan sudut pandang Q. Jadi, untuk rumus Q ini, Q sama dengan QI dikalikan dengan PI dikurangi dengan batas atasnya QI, batas bawahnya 0, FQ DQ. Kemudian, karena di sini persamaan itu masih QS sama dengan, kita ubah menjadi P sama dengan. Jadi, 2P sama dengan 6 plus QS, yang dimana 2-nya itu kita bagikan ke sebelah kanan, jadi P sama dengan 3 plus 1/2 QS. Lanjut ke step kedua, kita akan mencari QI-nya terlebih dahulu. Jadi, 7 itu dari PE-nya, yang P tadi. Jadi, 7 sama dengan 3 plus 1/2 Q. 1/2 Q-nya kita pindah ke sebelah kiri, ke satu ruas. Jadi, 1/2 Q sama dengan min 3 plus 7. Terus, yang setengahnya itu kita bagikan di sebelah kanan. Jadi, Q sama dengan 4 per 1/2 sama dengan 8. Kemudian, untuk step ketiganya, kita akan memasukkan semuanya itu ke dalam rumus. Jadi, Q sama dengan 8. 8 tadi sudah kita cari, dikalikan dengan 7. 7-nya dari soal. Kemudian, dikurangi dengan batas atas itu 8, dan batas bawahnya 0 itu dari rumus. Kemudian, FQ-nya adalah 3 plus 1/2 Q dQ. Nah, kita integralkan dan juga dikalikan 8 dikali 7 ini 56. Terus kita integralkan yang di dalamnya. Jadi, min 8 dan 0, di sininya dalamnya jadi 3Q plus 1/4 Q pangkat 2. Kemudian, kita ambil yang bagian dalamnya dulu, jadi 3Q plus 1/2 Q pangkat 2, batas atasnya 8 dan batas bawahnya 0. Kemudian, untuk step keempatnya, kita substitusikan saja batas atas dan batas bawah ini ke dalam persamaan tadi, yaitu 3Q plus 1/4 Q pangkat 2, jadi 3 dikali 8 plus 1/4 kali 8 pangkat 2 dikurangi batas bawahnya, yaitu 3 dikali 0 plus 1/4 dikali 0 pangkat 2. Hasilnya adalah 40. Nah, 40 ini kita kurangi dari 56 yang hasil 8 kali 7 tadi, yang hasilnya adalah 16. Nah, kalau misalnya kalian mau coba juga dengan rumus sudut pandang P, maka hasilnya harus sama seperti ini. Selanjutnya, untuk nomor 7 itu tidak ada karena materi kalian itu tidak akan sampai situ dan hanya sampai aplikasi integral. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.